Kali ini, media Vietnam turut memberikan perhatian pada keputusan yang diambil timnas Indonesia untuk menurunkan skuad mudanya di Piala AFF 2024. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar sepak bola tanah air. Keputusan ini dianggap memberikan keuntungan bagi pesaing Indonesia, termasuk Vietnam, yang melihat peluang besar untuk meraih kemenangan dalam turnamen tersebut. Ketua Badan Tim Nasional PSSI, Sumarji, telah mengonfirmasi bahwa pelatih Shin Tae-yong akan tetap memimpin timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Namun, menariknya, mayoritas pemain yang akan dibawa ke turnamen ini adalah pemain muda. Hal ini menandakan bahwa trofi juara Piala AFF 2024 bukanlah target utama bagi timnas Indonesia kali ini. PSSI tampaknya lebih fokus pada pengembangan pemain muda untuk masa depan sepak bola Indonesia. Langkah berani ini mendapatkan perhatian dari media lokal Vietnam, Soha. Mereka mengapresiasi keputusan PSSI yang dinilai cukup berani. Dalam Piala AFF 2024 nanti, timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Vietnam, Filipina, Laos, dan Myanmar. Turnamen ini akan berlangsung mulai 23 November hingga 21 Desember 2024. Belakangan ini, timnas Indonesia memang mulai menunjukkan performa yang semakin menggigit. Sepanjang tahun ini, Vietnam selalu gagal mengalahkan tim Garuda, baik di level senior maupun kelompok usia muda. Hal ini tentu menambah kepercayaan diri Indonesia, meski dengan skuad muda sekalipun. Selain itu, ada kabar menarik mengenai Miliano Jonathans, pemain yang berpotensi dinaturalisasi menjadi bagian dari timnas Indonesia. Jonathans, yang lahir di Arnhem, Belanda, pada 5 April 2004, memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Meski usianya baru 20 tahun, Jonathans sudah memiliki pengalaman bermain di Eredivisie, liga teratas di Belanda, sebanyak 20 kali. Keberadaannya sebagai pemain muda berbakat membuatnya menjadi salah satu kandidat yang dipertimbangkan untuk memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Miliano Jonathans bercerita bahwa ia pernah mengunjungi Indonesia saat masih kecil dan berharap dapat kembali ke tanah air neneknya. Nenek dari ayahnya berasal dari Depok dan kemudian pindah ke Belanda. Jonathans diyakini merupakan keturunan marga Jonathan, salah satu dari 12 marga Belanda yang ada di Depok. Jonathans sendiri adalah produk dari Akademi Vitesse dan mulai dipromosikan ke tim utama sejak 2022. Namun, karena usianya yang masih muda, ia lebih banyak bermain di Liga Belanda U21 bersama tim U21 Vitesse. Pada musim lalu, Jonathans mencatatkan 7 penampilan bersama Vitesse di Eredivisie dan Piala Belanda, dengan total 119 menit di lapangan. Sayangnya, pada September 2023, ia mengalami cedera ACL yang memaksanya absen hingga akhir musim. Musim depan, Jonathans harus bermain di kasta kedua Liga Belanda karena Vitesse terdegradasi dari Eredivisie musim lalu. Di tengah kesibukan karir sepak bolanya, Jonathans menyempatkan diri untuk mengunjungi Jakarta dan bertemu dengan Hamdan Hamidan, tenaga ahli Menpora bidang potensi pemuda dan diaspora, yang berpengalaman dalam mengurus proses naturalisasi pemain. Tak hanya Jonathans, media Australia juga merasa waspada dengan rumor bahwa Dan Rots akan bergabung dengan timnas Indonesia. Rumor ini semakin menguatkan spekulasi bahwa timnas Indonesia akan menjadi salah satu tim terkuat di Asia Tenggara jika kedua pemain tersebut bergabung. Media Australia, seperti Morning Sports, menyebut bahwa dengan tambahan 2 pemain keturunan Indonesia yang bermain di Eropa ini, skuad Garuda akan menjadi ancaman serius bagi lawan-lawannya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memang sedang gencar melakukan perbaikan di lini serang timnas Indonesia. Penambahan pemain naturalisasi berkualitas menjadi salah satu strateginya untuk meningkatkan performa tim. Dalam artikel yang diterbitkan oleh Sydney Morning Sports, disebutkan bahwa jika Indonesia diperkuat oleh Hilgers dan Rots, maka timnas Indonesia akan menjadi salah satu tim terkuat di Asia Tenggara. Nama Rots mencuat di tengah alotnya proses naturalisasi striker FC Utrecht, Romansi, yang juga disebut-sebut akan bergabung dengan timnas Indonesia.
Dalam statistik yang dikutip dari laman Transfermarkt, Hilgers dan Rodgers telah memainkan banyak pertandingan di musim ini. Sebagai penyerang, Rodgers berhasil mencetak sejumlah gol dan assist yang membuat namanya semakin dikenal di Indonesia. Hilgers, di sisi lain, memiliki darah Indonesia dari sang ibu dan telah menjadi target PSSI untuk program naturalisasi. Erick Thohir pun tengah mencari pemain dengan kualitas tinggi sebagai target utama dalam memperkuat timnas Indonesia, terutama untuk persiapan menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Australia, Graham Arnold, mengaku waspada dengan potensi yang dimiliki Hilgers dan Rodgers. Kombinasi kedua pemain ini dianggap akan membuat lini serang timnas Indonesia semakin berbahaya. Berbeda dengan pemain keturunan Indonesia lainnya yang bermain di klub yang berbeda, Hilgers dan Rodgers sudah terbiasa bermain bersama dalam satu tim di FC Twente. Hal ini tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi timnas Indonesia, karena kedua pemain ini sudah memiliki chemistry yang kuat. Demikianlah perkembangan terbaru mengenai timnas Indonesia dan program naturalisasinya. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian setuju dengan langkah yang diambil PSSI? Jangan lupa untuk tulis pendapat kalian di kolom komentar.